Xiao Yan membagi kekuatan jiwa menjadi ribuan infiltrasi, menembus pusaran, mengikuti pembuluh darah dari 4 energi, dan mengendalikan 4 energi untuk mengikuti jejaknya sendiri dalam badai yang sangat cepat. Kertas berkecepatan tinggi dapat dengan mudah menembus tubuh. Belum lagi energi kuat dari 4 petarung bintang 5 di pusaran kecepatan. Setiap kali kekuatan jiwa Xiao Yan langsung dihancurkan oleh kekuatan kekerasan. Dan Xiao Yan dengan keras kepala dikepang. Dan kembali lagi dan lagi. Reaksi keras dari benturan energi membuat lautan jiwa Xiao Yan seperti 1000 jarum sashimi. Dan ribuan semut menggigit otak. Rasa sakit yang tak terlukiskan mencapai batas Xiao Yan untuk sementara waktu. Manik-manik keringat douda terlepas dari pipi Xiao Yan. Dan pori-pori seluruh tubuhnya diresapi dengan darah. Dan temperamennya yang merah dan bebas. Pusaran di udara memiliki energi kuat yang tak terbayangkan. Dan pasti dapat membalikkan awan dan menutupi hujan. Dan itu lemah dan sangat tidak stabil. Xiao Yan mengandalkan kontrol yang baik dari apoteker. Dalam upaya yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya beberapa aliran energi secara bertahap stabil. Pusaran masih mengembun. Dan energi yang tidak stabil secara bertahap menjadi sunyi di bawah kendali Xiao Yan. Perubahan di langit dan bumi yang dibawa oleh Xiao Yan mengkhawatirkan situasi yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, mereka tidak bisa lepas dari mata kobaran psikis. Semakin tenang energi pusaran yang awalnya tidak stabil, semakin kuat itu. Menakutkan. Ini tentu saja bukan yang ingin dilihat oleh kobaran api psikis. Ada ketakutan yang mendalam di mata kobaran api psikis. Pada saat yang sama, ia juga melihat bahwa untuk menghancurkan Xiao Yan, ini adalah waktu terbaik. Selama energi yang tidak sepenuhnya seimbang dihancurkan dan kekuatan di dalamnya terpicu, Xiao Yan akan mati tanpa residu. Telapak tangan raksasa itu sedikit berubah arah, dan menembak Xiao Yan dengan kekuatan yang membuat bintang-bintang kecewa. Melihat telapak tangan raksasa itu menembak Xiao Yan, wajah Xiao Zhan berubah dan matanya menjadi lebih tajam. Dia mengayunkan lengan bajunya dan melangkah keluar. Cakar harimau itu bergerak mengikuti angin. Dan sinar cahaya melesat melintasi langit. Menghalangi telapak tangan raksasa itu. Baris. Cakar tajam dan telapak tangan raksasa menghantam ratusan kali secara instan di langit. Dan suara gemetar terus-menerus dipancarkan. Dan energi yang terjalin berkumpul menjadi tirai tipis. Harimau emas yang menyusut bahkan lebih kuat. Tubuh harimau dalam cahaya keemasan terlihat jelas. Karakter raja besar di dahi begitu cerah sehingga bintang-bintang hilang cahayanya. Dan garis-garis hitam dan emas berwarna-warni disertai dengan setiap gelombang otot yang kuat. Kecantikan meninggalkan lintasan di udara. Dan kehampaan dihancurkan oleh sobekan cakar harimau dan kemudian dihancurkan. Dan energi kekerasan terus meningkat seperti pertempuran jeritan. Namun, kekuatan Raja Binatang brutal kuno yang dikombinasikan dengan api psikis jauh dari sederhana seperti 1+1. Ini sangat melebihi imajinasi perang melolong. Meski harimau melolong emas tak terbendung, telapak tangan raksasa itu kuat. Jika puncak gunung runtuh, gelombang yang mengerikan membuat awan tebal goyah. Dan untuk sementara tidak ada awan di ketinggian. Dan tirai cahaya yang didukung oleh perang tsunami tidak dapat diblokir sama sekali. Itu hancur di tempat, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke udara. Tidak ada jeda di telapak tangan raksasa. Ia memperbesar dengan cepat, dan roh-roh berkumpul, termasuk nebula yang menembusnya. Jika langit tertekan, langit gelap seperti malam. Langit malam yang hitam bergetar dan mencekik harimau melolong emas. Tubuh harimau dapat membawa gunung dan laut, memecahkan emas dan batu. Dan tidak dapat bersaing dengan langit dan bulan. Kekuatan langit begitu kuat sehingga harimau melolong emas perlahan ditelan di malam hari. Dan cahaya keemasan yang menyilaukan memudar dengan cepat. Lalu berubah menjadi puing-puing lagi. Dan langsung terhapus dalam kegelapan. Disintegrasi Xiao Tianhu rupanya menyebabkan beberapa kerusakan pada Xiao Xiao. Dia mendengus. Sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Meluncur ke bawah pipinya yang tegas. Dan menyebabkan noda darah pada baju besi emasnya. Tetapi matanya bahkan lebih cerah. Dan jejaknya melintas melalui pupil hitamnya. Xiao Zhan tidak pernah mundur.
meluruskan dadanya. Baju besinya menutupi seluruh tubuh. Dan hanya meninju langsung di masa lalu dengan kepalan seperti itu. Sederhana dan langsung. Tetapi udara dikompresi dengan suara yang tajam. Dengan pikirannya hancur dan niatnya hancur, Xiao Zhan menggunakan dadanya untuk berdiri di tempat berlindung yang kokoh untuk Xiao Yan. Tinju lurus lebih kuat daripada segala bentuk gerakan. Dan pukulan yang dikeluarkan oleh Xiao Zhan sangat berat. Dengan kecenderungan tak tertahankan untuk mencapai langit dan turun ke neraka. Telapak tangan raksasa yang menutupi langit meledak menjadi lubang besar. Langit biru di belakang terlihat. Dan matahari masuk melalui lubang besar. Menyinari sedikit harapan di wajah semua orang. Kabut hitam mendidih di telapak tangan raksasa. Seperti ruang yang tidak stabil. Warnanya jauh lebih gelap. Tetapi masih sangat kuat. Sejumlah besar abu-abu terus mengalir ke telapak tangan raksasa. Seolah-olah angin bertiup ke segala arah. Dan ditembakkan oleh hantaman tsunami yang berat. Klik. Sebuah suara rendah terdengar. Kekuatan mengerikan yang diguncang oleh telapak tangan raksasa dan kepalan berat Xiao Zhan mengejutkan. Kabut hitam yang bergulung tersebar. Dan pertempuran berkecamuk di langit. Dan baju besi emas yang menutupi kepalan tangan Xiao Zhan memperpanjang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Jaring itu kemudian hancur dan pecah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Retakan menyebar. Ditutupi dengan seluruh baju besi. Seperti hari yang sangat dingin. Arus dingin menghantam malam. Es tipis memenuhi permukaan danau. Membekukan vitalitas yang rapuh di bawah permukaan danau. Vitalitasnya sangat lemah. Klik. Klik, klik. Segera setelah itu, serangkaian suara dimulai. Dan urutan fragmentasi dengan jelas dibedakan sejak awal. Pada akhirnya, mereka dengan cepat menjadi padat dan tidak membedakan satu sama lain. Dari lengan ke bahu ke dada, baju besi emas dari pertempuran yang melolong itu benar-benar hancur dan berubah menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cepat menghilang ke udara. Armornya rusak. Dan bahkan pakaiannya menjadi debu. Dada Xiao Xiao tenggelam dalam oleh cetakan telapak tangan hitam besar. Darah menodai langit. Dan tubuh besar itu jatuh dengan lemah. Telapak tangan raksasa itu berhenti sebentar. Dan terus tenggelam. Kegelapan masih menguasai langit. Tetapi kejatuhannya telah melambat. Tampaknya dalam pertempuran dengan Xiao Xiao. Tubuh Xiao Zhan jatuh di udara. Dan darah menumpahkan tetesan hujan yang terputus-putus di udara. Melihat telapak tangan raksasa itu, dia akan mengejar Xiao Zhan. Dan nafas gelap akan melahap semua yang dia temui. Pertempuran melolong tanpa perlawanan. Menyaksikan awan gelap menutupi langit. Diam dan acuh tak acuh. Semangat juang yang tersisa mengembun di lengan kanan. Bersiap untuk pukulan terakhir. Xiao Zhan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi orang-orang dari angin dan hujan. Bagaimana mungkin semua orang membiarkan Xiao Zhan jatuh ke dalam hidup dan mati? Petir menyambar di udara. Sesosok tubuh mengambil alih Xiao Zhan. Ziying pingsan dan jatuh. Menghindarinya dengan berbahaya mendapat telapak tangannya. Menyaksikan teriakan perang di mana eliksir masih ditanamkan. Setiap orang memiliki emosi yang disebut kemarahan yang menyebar dengan kecepatan tinggi. Dan mata yang dingin memandangi telapak tangan raksasa. Seolah-olah menembak melalui telapak tangan raksasa ke dalam kobaran api psikis. Di saya hati. Bekukan semuanya. Sisi lain mekar. Langit berbintang mati. Zenni, yang selalu selembut teratai, perlahan membuka matanya. Tetapi matanya menjadi lebih dingin. Selama perubahan cetakan tangan yang terus-menerus, rune dari seluruh tubuh bersinar, dan semangat juang meledak, membentuk cetakan bunga di dada. Kata-kata indah menghasilkan bunga, suara Zenni jatuh dengan lembut, dengan kemarahan dari Xiao Xiao yang terluka. Tiba-tiba, di bawah telapak tangan raksasa dan di atas langit, sekuntum bunga yang sangat putih tiba-tiba mekar, seterang batu giok putih, berkilauan dan bersinar di langit. Tanpa cacat dan tahan karat, seperti cahaya putih. Telapak tangan raksasa terpotong seperti tebing, dan jatuh ke bawah. Lebih seperti langit yang jatuh. Sementara, bunga lain, dibuka. Peraknya indah. Kelopaknya mengambang. Dan dipotong melingkar. Semuanya tidak bisa dihancurkan.
cantik tapi tersembunyi pembunuhan tak terbatas. Bunga lain adalah salah satu dari 4 cacar kuno dalam legenda. Langit menurunkan bunga ini dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa seseorang dapat melepaskan diri dari karma jahat dan memiliki keindahan yang tak tertandingi. Tetapi bunga dan daun ini tidak pernah bertemu. Seperti takdir yang ditakdirkan untuk dilewatkan membuat orang merasa sedih dan menyesal saat mereka suci. Mungkin bunga di sisi lain terlalu indah. Dan apa yang disebut, sedikit lebih dari kehilangan. Tetapi tidak cukup untuk berbaikan. Di surga. Jadi Tuhan menghilangkan kesempatan bunga dan daun untuk saling mengenal satu sama lain. Tetapi mereka tidak bertemu satu sama lain. Di balik kecantikan yang tak bernoda, ada kesedihan yang luar biasa. Menurut legenda, bunga di seberang hanya ada di 3 sungai Huangquan. Itu adalah bunga terkemuka yang menghubungkan sisi lain. Sisi lain dari bunga membuka jalan ke neraka. Ketika sisi lain bunga mekar dengan indah, jiwa melupakan kehidupan sebelumnya, jatuh ke dalam lingkaran kutukan, dan meninggalkan semua yang ada di sisi lain. Bunga bereinkarnasi, telapak tangan raksasa itu seperti gunung, dan akan kembali ke Huasan. Telapak tangan raksasa itu seperti awan. Ia akan kembali ke Huayun. Telapak tangan raksasa itu seperti langit. Akan kembali ke Huatian. Api abu-abu bergulung dan kabut akan runtuh. Telapak tangan raksasa menjadi samar-samar tidak teratur di langit. Seperti kucing terbang. Ada tanda-tanda menghilang di langit. Semua ini, sepertinya terkadang cahayanya mundur. Melihat adegan ini, api paranormal, menakuti jiwa. Dan api abu-abu yang sudah sangat redup dilewati oleh angin kencang. Api yang tersisa dinaikkan lagi. Dan segala upaya dilakukan untuk mentransfer semua energi ke telapak tangan raksasa. Meskipun api abu-abu hampir transparan dan jauh dari kekuatan aslinya. Bagaimana mengatakannya juga api langit ke-16 di daratan Doudi. Jangan diremehkan. Telapak tangan raksasa itu perlahan menjadi stabil. Langit penuh dengan bunga. Ditutupi dengan langit. Jalan buntu dengan telapak tangan raksasa. Mimpi buruk abu-abu dan lingkaran putih yang menyilaukan. Seperti persimpangan asteris-asteris dan surga. Namun, kutukan bunga pantai seberang ditakdirkan untuk tidak cerah terlalu lama. Dalam waktu singkat, kesucian kelopaknya memudar. Hanya menyisakan pemandangan pantai seberang yang sunyi. Penampilan putih seperti batu giok tidak bisa lagi menutupi jiwa yang suram dan menyebarkan nafas kematian. Telapak tangan raksasa yang didukung oleh Tianhuo mendapatkan kembali kekuatannya. Meskipun tidak secemerlang sebelumnya, ia masih memiliki kekuatan bintang dan bulan. Jatuh ke langit. Dan kekuatan serta cahaya bulan yang tak berujung menutupi bunga-bunga di sisi lain. Meskipun bunganya indah dan reinkarnasinya kuat, hal-hal yang terlalu indah telah menyentuh batas langit dan bumi, dan selalu terlalu pendek. Seperti kilatan cahaya, bunga pantai lainnya perlahan menghilang ke langit. Di sisi lain bunga, Zenni tersambar petir. Alisnya berkerut, dan semburan darah mengalir ke tenggorokannya. Setelah menekannya, wajah Zenni menjadi pucat dan tubuhnya hancur. Telapak tangan raksasa itu bahkan menghancurkan Xiao Tianhu dan sisi lain dari bunga itu. Tetapi cetakan telapak tangannya redup. Awan runtuh. Cahaya gelap menghilang. Dan tidak ada banyak kekuatan yang tersisa. Tetapi masih jatuh dengan satu tembakan. Telapak tangan ini, seperti papan catur hitam putih permainan hidup dan mati. Setelah Anda menang atau kalah, Anda bertaruh pada nyawa kedua belah pihak. Pada saat ini, ketika bayang-bayang kematian diselimuti, meskipun Xiao Yan membayar mahal, dia akhirnya mengambil kendali penuh atas pusaran langit dan bumi. Berdasarkan kekuatan awal Samsung Do Xiao Yan, dia tidak bisa mengendalikan energi pertarungan yang begitu kuat. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menelan Hun Tian dan. Tetapi bahkan jika kekuatannya melonjak, Xiao Yan masih tampak sangat berat di bawah tekanan sentrifugal pusaran dunia. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dan tendon hijau menonjol dan menutupi dahinya seperti cacing tanah. Pori-pori seluruh tubuh merembes keluar butiran darah. Dan jika dilihat dari kejauhan, itu seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari genangan darah. Menakutkan. Inilah sebabnya mengapa semua orang tahu kekuatan Xiao Yan.
Dan mereka sangat teliti dalam mengendalikan hasil dendam dengan hati-hati, menjaga semua energi sedekat mungkin ke titik kritis keseimbangan. Kalau tidak, Xiao Yan akan hancur oleh energi kekerasan ini. Telapak tangan raksasa itu melesat dalam sekejap, dan bertabrakan dengan pusaran. Seluruh ruang itu seperti danau yang tenang, dan sebuah batu besar dijatuhkan, yang menimbulkan ribuan gelombang. Awan meledak menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya, mendidih menjadi kabut tebal. Angin kencang berguling ke belakang, dan menabrak kabut tanpa arah. Di tanah, di mana energi yang kuat menghantam menjadi reruntuhan abadi. Hidup. Kecuali orang Xiao Yan, tempat ini sudah mati. Debu memenuhi langit, dan semangat juang membajak bumi menjadi selokan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan ungu dan bilah Le Saolong melambaikan petir bintang yang tak terhitung jumlahnya. Terjalin menjadi perisai, melindungi semua orang di dalamnya. Dan kekuatan anti guncangan yang kuat membuat kedua orang itu berpegangan pedang prajurit itu bergetar. Le Saolong dan Ziying mundur. Tetapi masih berdiri di depan kerumunan. Memastikan bahwa tidak ada jejak energi yang dapat melukai orang lain. Sementara Storm dan Nan Erming membawa Zenni dan Xiao Xiao yang terluka, bersembunyi di belakang keduanya. Berdiri dalam depresi, kerumunan mendongak dan memandang Xiao Yan, yang bertarung di udara, dengan kekaguman, dan emosi. Sejak hari dia memasuki ilusi, Xiao Yan, yang berpikir bahwa dia hanya bisa dilindungi oleh orang banyak, benar-benar menumbangkan kognisi semua orang. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan kaisar awal Samsung, dia mengandalkan kekuatan dan kekuatan jiwa kaisar yang kuat. Kontrol Tianhuo Miao ke puncak telah mendominasi banyak pertempuran dan bahkan menyelamatkan semua orang dalam krisis. Xiao Yan telah membuktikan pentingnya dalam tim dengan fakta mutlak, dan membiarkan semua orang benar-benar mengakui kepemimpinan Xiao Yan dari lubuk hatinya. Di udara, pertempuran sengit, dengan telapak tangan besar berjatuhan, seperti Merkuri yang turun. Seberat awan. Tampaknya gunung dan sungai yang tak berujung memegang kendali. Seperti kemuliaan langit dan sangkar penjara bumi, yang membunuh Xiao Yan. Angin palem terjalin dengan pusaran, dan hembusan angin sayap tulang yang berputar cepat di pusaran melewati langit seperti kilat. Mengembun menjadi pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Membelah secara vertikal dan horizontal. Dan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh energi. Itu ditarik keluar tremolo logam tajam. Kecepatan tertinggi tidak akan terlihat ke dalam nyata. Fluktuasi energi yang dipancarkan orang membuat orang berdebar. Kekosongan runtuh dalam tabrakan sengit, dan ruang terdistorsi. Pusaran menghantam telapak tangannya. Semangat juangnya berkedip, dan dia memaksakan. Terhubung ke seluruh kehampaan. Seolah-olah lautan bintang jatuh. Membuat orang merasa tercekik. Tetapi telapak tangannya gelap, seperti awan gelap, seperti menara tertekan oleh pegunungan berdarah. Meski berjuang untuk berperang, Zenni masih kelelahan setelah perang. Seluruh langit benar-benar gelap. Awan bergulung dan jatuh. Kilat ungu menyala. Rapat umum antara kedua belah pihak telah mencapai panas putih. Dan energi di pusat pertempuran dapat dengan mudah melenyapkan apapun. Pemandangan mengerikan ini membuat orang ketakutan. Ombak yang mengerikan itu langsung menyetrum tulang orang. Membuat orang gemetar tanpa sadar. Xiao Yan, yang berada di tengah pusaran, telah merendam seluruh tubuhnya dengan darah. Mengalir ke bawah tubuh. Tetapi sebelum meninggalkan tubuh, dia terseret ke dalam pusaran oleh aliran udara. Sehingga seluruh pusaran berwarna merah gelap. Dan bau darah itu melayang di udara. Sedang menjijikkan. Sekarang kekuatan energi yang mengamuk telah jauh melebihi harapan Xiao Yan, dan perlahan-lahan lepas kendali. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dukungannya dihapuskan, Xiao Yan hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di bawah persimpangan dua energi utama. Keberanian Xiao Yan luar biasa, tapi itu tidak berarti kematian yang sembrono. Dia memikirkannya, dan dengan tegas membuat langkah luar biasa sesuai dengan pemikiran sebelumnya. Ke arah pusaran, Xiao Yan dengan cepat mengumpulkan sayap tulang dan membungkus tubuh di dalamnya. Sayap tulang sebening kristal memblokir aliran udara yang kuat,
seperti pelindung-pelindung kristal. Keras, tidak bisa dihancurkan. Xiao Yanchang menghembuskan napas. Wajahnya sedikit kemerahan. Dan kemudian dia menjalankan tubuhnya dengan penuh energi. Melepaskan tekanan. Dan mengerutkan kening dan melihat di luar. Bibirnya membentuk garis lurus. Waktunya sangat mendesak. Suara guntur di luar hampir keras. Hati semua orang disebutkan di tenggorokan. Penglihatan tajam seperti bayangan ungu tidak dapat melihat situasi pusat energi. Penglihatan hanya abu-abu. Tidak mungkin ditebak. Tapi energi tak terkendali yang samar itu seperti tangan besar yang menempel di hati semua orang. Sekarang Zenni dan Xiao Zuang terluka dan perlu dirawat. Le Shaolong menyelesaikan badai dan Nan Erming tetap tinggal. Dan bergegas ke badai pertempuran sengit dengan Ziying. Dia ingin mengambil bagian dari Xiao Yan. Tapi dia tidak bisa melewati jarak 1000 kaki. Seperti lalat yang menabrak dinding kaca. Ia dipantulkan kembali dengan ganas. Tanpa putus asa, Le Shaolong dan Ziying bergegas pergi lagi. Tetapi kembali tanpa hasil. Energi di kedua sisi pertempuran sangat kuat sehingga tidak bisa masuk. Setelah mencobanya ratusan kali, darah yang terkena dampak berceceran dari mulut dan menodai bumi. Matanya cemas seperti melihat keputusasaan cahaya dalam kegelapan. Tapi hasilnya tetap tidak berubah dan dia tidak bisa masuk. Le Shaolong dan Ziying jatuh dengan lemah. Dengan tatapan gelisah di mata mereka. Tetapi ada sedikit harapan. Harapan ini datang dari kepercayaan pada Xiao Yan, yang telah dibuktikan berkali-kali. Nyatanya, Xiao Yan tidak mengecewakan mereka, setidaknya belum. Pada titik ini, matahari yang berlumuran darah samar-samar tidak terlihat, seolah menyaksikan kehancuran ruang ini dengan keterikatan vital. Setelah Xiao Yan mengumpulkan tulang dan sayapnya, penjaga api langit, nyala Qian di dalam mengandung kekuatan yang kuat. Dan itu terus mengurangi dampak energi yang mengenai tubuh. Menelan semburan darah yang keluar dari tenggorokannya. Xiao Yan menoleh untuk melihat matahari merah yang akan tenggelam. Dan kilatan tekad melintas di matanya. Dia berdiri dan membuka sayap tulang lagi. Dengan kecepatan rotasi, dia sangat cepat menuju puncak pusaran. Terburu-buru, matahari darah telah benar-benar menghilang. Menenggelamkan puncak gunung. Semuanya layu. Ruang runtuh di area yang luas. Pusaran terus menyusut di bawah tekanan telapak tangan raksasa. Ruang di pusaran semakin kecil dan semakin kecil. Tetapi energi dikompresi dalam volume yang lebih kecil. Akan menjadi lebih padat dan mengerikan. Setelah dikompresi sampai batas tertentu. Di luar titik kritis. Kekuatan untuk menghancurkan dunia akan meletus. Dengan percepatan sayap tulang dan bantuan api langit. Xiao Yan melewati aliran udara yang deras dan melihat pusaran dari atas. Ada seberkas cahaya di bagian atas. Dan ada jalan keluar di mana ada cahaya. Ini mungkin satu-satunya tempat di mana pusaran bisa keluar. Saat cahaya semakin dekat dan dekat, Xiao Yan merasa bahwa gaya tarik di bawahnya juga semakin besar dan besar. Seperti lubang hitam vakum dengan hisapan ganda. Yang membuat kecepatan Xiao Yan tiba-tiba turun. Tubuh seberat gunung. Kakinya dipenuhi merkuri. Dan setiap sel di setiap otot di tubuh mengirimkan sinyal ke bawah. Tulang dan sayap tidak dapat lagi mempertahankan kecepatan pertama di bawah tarikan arus udara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan nyala api langit mereka semua berbalik arah di bawah hisapan besar dan melihat dari bawah ke atas. Seolah-olah Xiao Yan tidak akan pergi dari bawah ke atas. Tetapi terbang ke bawah dari atas ke bawah. Meskipun dia sangat cemas, Xiao Yan masih tetap tenang dan tenang. Karena Xiao Yan tahu betul bahwa ini adalah energi pusaran yang benar-benar kehilangan kendali. Dan itu adalah pendahulu dari wabah yang akan segera terjadi. Jelaskan di sini. Sayangnya, banyak hal di dunia yang terjadi adalah rumah bocor bertemu hujan malam, dan kapal terlambat dan angin kencang. Pada saat kritis seperti itu, Xiao Yan tahu apa artinya menjadi bencana. Saat ini, obat, Huntian dan, baru saja berlalu. Semburan kelemahan terus berdatangan. Dan otot-otot yang telah lama menegang mengungkapkan pesan bahwa mereka ingin menyebar dan rileks. Kelopak mata menjadi berat. Dan sering ingin menutup. Dan hanya tidur. Pada saat ini, selama Xiao Yan berhenti, mengendur,
dan menunggunya. Itu akan hilang selamanya. Tapi Xiao Yan berasal dari tulang gunung darah. Cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuat Xiao Yan lebih tenang di saat kritis. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, menusukkan kukunya ke telapak tangannya, dan menggigit gigi peraknya ke bibirnya. Dua rasa sakit yang hebat membuat Xiao Yan merasa gelisah, dan semangatnya langsung disegarkan. Pada saat yang sama, semangat juang Xiao Yan berubah tajam, dan pengawal Skyfire berlari, dan kakinya keluar untuk menendang, seperti panah yang melompat ke depan, melompati pintu keluar dari puncak pusaran, melompati cahaya, dan kabut gelap. Birunya langit di atas sangat memanjakan mata. Begitu memanjakan mata. Sudah terlambat untuk menghirup udara segar, dan sudah terlambat untuk meregangkan otot yang sakit di seluruh tubuh. Ketika Xiao Yan berbalik, sidik jari berubah dengan cepat, dan teratai api yang menetes muncul di telapak tangannya, memancarkan energi dingin. Ini sudah berakhir. Xiao Yan menggelengkan kepala si Hualian sedikit lemah dan pusing, dan memperkuat semangatnya. Matanya seperti pedang tiada taraf, tajam, dan menatap pusaran di bawah. Pergi dengan. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan teratai api cian gelap menandai kecemerlangan yang menyilaukan, menembus kehampaan, dan terbang ke tengah pusaran, dan menghilang seketika. Tembakan teratai api. Xiao Yan segera membuka sayap tulangnya, dengan cepat mundur dengan cepat, dan sosok itu secepat mimpi. Hanya menyisakan gambar sisa. Xiao Yan bisa menyadari bahayanya. Sebagai puncak Warcraft bintang 6, Psychic Fire juga menyadarinya. Tepat sebelum teratai api tiba, kobaran api psikis merasakan kekuatan di luar kemampuannya setelah tabrakan dua energi. Wajahnya sangat berubah, dan ekspresi menakutkan muncul di matanya. Tubuh yang sangat lemah berbalik dan berubah. Rubah berekor 9 muncul. Cakar mengayun dengan kuat, dan jejak muncul, dan bayangan rune menjadi semakin cerah. Hanya butuh waktu 1 detik lagi untuk api psikis, untuk keluar dari zona bahaya. Tanpa teratai api terakhir yang mempesona dari Xiao Yan, Psychic dan Wu, benar-benar dapat dicapai. Sayangnya, tidak banyak di dunia. Jika pandangan ke depan dan waktu Xiao Yan tepat, itu akan benar-benar terputus. Harapan akan api psikis. Tepat pada saat terakhir ketika rune dinyalakan, teratai api bermekaran di tengah pusaran. Beberapa pertempuran yang dengan enggan dipertahankan oleh Xiao Yan benar-benar mematahkan titik kritis. Pertarungan atribut yang berbeda langsung meledak, dan kekuatan fusi timbal balik atau saling mengucilkan benar-benar di luar dugaan semua orang. Kekosongan itu terdistorsi dan terus-menerus runtuh. Untuk sesaat, hanya ada kegelapan abadi dan kesunyian tanpa batas di pusaran. Akhirnya, kekuatan kegelapan abadi mencapai batasnya, dengan ledakan dan kehancuran. Menghancurkan kekosongan adalah pemusnahan. Dengan suara yang memekakkan telinga, gelombang energi yang kuat menyebar, dan cahaya cemerlang menghantam Xiao Han, bersinar ke segala arah. Buntutnya melewati langit, turun ke tanah, berguling di langit, dan terdengar gemuruh. Sosok Xiao Yan berada di atas ketinggian langit. Lagi pula, kecepatan mundurnya tidak lebih cepat dari fluktuasi energi. Saat sedang terburu-buru, Xiao Yan menutup sayapnya. Api langit cian berputar di sekitar permukaan tubuh, mengguncang badai. Xiao Yan seperti perahu kecil masuk banjir deras sebelum badai, bergoyang dan diselimuti lagi oleh gelombang besar, dan muncul lagi dan lagi. Seiring dengan darah yang terlempar kemana-mana, dia mundur ke puluhan ribu kaki untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi tubuhnya sakit dari atas ke bawah, dan bekas badai di tubuhnya menunjukkan tulang. Untungnya, dengan baju besi Skyfire yang ganas dan sayap tulang yang tidak bisa dihancurkan, Xiao Yan baik-baik saja. Pada saat ini, depresi di tanah. Semua orang Lesa Olong ada di dalamnya. Meskipun jauh dari medan perang, itu juga terpengaruh. Itu karena energi dari semangat juang yang meletus terlalu kuat. Kekuatan api psikis, ditambah dengan semangat juang dari 4 kaisar yang bertarung dan api langit campuran dari Xiao Yan. Energinya tidak teratur dan berlipat ganda. Situasinya kritis.
Le Shaolong, Xiying, Nan Erming menembak bersamaan dengan badai. Dan semangat juangnya menyebar ke depan. Di antara kilatan pedang, perisai yang dibentuk oleh struktur itu penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Badai energi tiba dan pecah 3 kali. Perisai menghilang, sejauh terpisah. Dan begitu kuat, pihak yang bertikai menanggung bebannya. Bukankah Xiaoyan galak? Pada titik ini, wajah Le Shaolong berubah drastis. Sosoknya terangkat. Dia terbang ke udara. Kekuatan jiwanya menyebar. Dan dia mencari di mana Xiaoyan berada. Xiying dan badai menetap Zenni dan Xiao Xiao. Meninggalkan Nan Erming untuk merawatnya. Dia juga tersapu di udara. Saat mencari Xiaoyan, dia memperingatkan tentang kobaran api psikis. Dan berteriak bahwa tangisan Xiaoyan terus berlanjut di udara. Energi meletus dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Di antara janggut, kabut tebal telah menghilang. Hanya menyisakan kabut seperti asap. Tertinggal di tanah yang telah berubah menjadi tanah berpasir. Pesona yang tak terlukiskan. Mata semua orang yang mencari tetap berada di atas langit. Melihat titik hitam kecil itu. Senyuman berkibar dari sudut mulut. Dan akhirnya hati yang menggantung itu diturunkan. Di bawah langit, sosok hitam menggantung di udara. Meski pakaiannya robek, tetap saja tidak bisa menyembunyikan perasaan lembut dan cerdasnya. Dia melihat orang-orang pucat dan tersenyum. Sayap tulang Xiaoyan terbuka perlahan. Seperti awan yang mengalir. Seperti angin yang bertiup. Memberi kesan halus dan halus. Pada saat ini, dia memandang semua orang. Semuanya diam. Xiaoyan datang dengan lemah ke kerumunan. Meskipun senyum di wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan kelemahannya. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Apa itu sakit? Xiying bertanya dengan cemas. Oh, tidak apa-apa. Masa lemah Hun Tiandan. Hah, Xiying menghela nafas lega, dan menepuk dadanya beberapa kali. Menakut-nakuti saya, tidak apa-apa, kami baik-baik saja. Zenni dan Xiao Zhan berada di bawah asuhan Nan Erming. Xiao Xiao, kami baru saja mencari di sini. Tetapi kami belum menemukan api langit. Mungkinkah itu terlalu kuat dan menghancurkan api langit? Xiying menimbulkan keraguan. Saat ini, dia memiliki wajah yang cantik dan wajah yang pucat, seperti bunga teratai putih. Api langit tidak bisa dihancurkan, dan langit serta bumi tidak ada habisnya, dan itu akan bertahan selamanya. Le Shaolong perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya cerah, dan mantel abu-abunya berkibar. Berdiri di sana menatap ke kejauhan. Tetapi hanya mencari ruang di sini. Tidak menemukan fluktuasi kehidupan yang relevan. Petik 2. Semua orang mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ada kebingungan yang tak terelakkan di mata mereka. Kamu dinilai oleh fluktuasi kehidupan? Xiaoyan membeku dan membuka mulutnya. Menunjuk ke ketinggian dan tempat berkabut. Dan bayangan samar sangat dekat dengan kabut. Sekarang malam. Langit berwarna abu-abu. Dan bayangan itu tidak ada fluktuasi kehidupan. Bahkan nafas sangat lemah di bawah perasaan halus. Ini api langit, badai mengikuti penunjuk Xiaoyan. Jari-jari yang menunjuk sedikit gemetar. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Yah, aku punya Skyfire. Yang relatif sensitif. Jadi mudah ditemukan. Kata Xiaoyan. Seluruh orang itu tampak sangat halus. Dan pakaian hitamnya berkibar. Dia tampak diam. Tampaknya merasakan sesuatu dengan hati-hati. Badai yang mendahuluinya sudah habis. Di mana ia bisa menahan energi yang begitu mengerikan. Diperkirakan telah terhapus dari pikiran. Dan sekarang ia bodoh. Pikiran terhapus. Dan sangat lemah. Anda masih menggunakannya sebagai periode puncak untuk merasakan fluktuasi dalam hidup. Dan tidak dapat dihindari bahwa ada kelalaian. Xiaoyan sangat akrab dengan Tianhuo. Dan demi analisis, dia berbaris untuk semua orang. Jadi dia meletakkan batu terakhir di hatinya. Dan wajahnya menjadi semakin lelah. Semua orang mendengar. Dan tiba-tiba menyadari bahwa mata mereka yang memandangi kobaran api psikis. Itu penuh dengan ekspresi yang rumit. Bagaimanapun, itu adalah api langit dari 3 keajaiban benua kaisar. Orang bijak yang baru lahir segera dikembalikan ke keadaan semula. Tidak peduli apa, pertempuran akhirnya berakhir.
Le Shaolong menarik pandangannya dan menatap Xiao Yan. Pertama, selamat untuk Xiao Shao atas keinginannya. Dan untuk mendapatkan api, kekuatannya bisa naik ke level lain. Kerumunan juga melangkah maju untuk memberi selamat kepada Xiao Yan. Depresi dan ketidakbahagiaan sebelumnya tersapu. Dan kegembiraan yang tulus meluap dengan kata-kata. Panen dari perjalanan ini pertama adalah lumut lingin. Lalu dua senjata yang sangat bagus. Dan kemudian sayap tulang. Sekarang memiliki api langit. Yang sangat kaya. Jika Anda mendapatkan lingin lagi. Itu hanya dapat digambarkan sebagai sangat lengkap. Mata Xiao Yan juga menyala dengan panas yang membara. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Xiao Yan telah dengan hati-hati memindai kobaran api psikis dengan kekuatan jiwa sebelumnya. Dan telah dipastikan bahwa kobaran api psikis sekarang bebas dari segala ancaman dan berada di periode kelemahan hanyalah anugerah bagi Xiao Yan. Jadi senyum segera muncul di wajah Xiao Yan. Sangat penting bagi setiap orang untuk memulihkan luka mereka dan bertarung terlebih dahulu. Shaolong dan Ziying mengalami luka ringan dan bertugas sebagai penjaga. Xiao Yan dipikirkan dengan matang dan tidak kehilangan ketenangannya saat dia bahagia. Dia memerintahkan itu. Melihat lagi api langit yang tenang di kejauhan. Xiao Yan tidak sabar untuk menundukkan pikiran api langit segera di bawah depresi. Dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Dan duduk bersila. Pada titik ini, efek samping dari obat, Huntian dan masih ada. Xiao Yan rileks dan merasa pusing untuk beberapa saat, dan tubuhnya ingin rileks sepenuhnya. Mau tidak mau melihat kembali ke api langit. Keluh Xiao Yan. Api langit sudah dekat. Kecepatan Xiao Yan hampir dapat dijangkau. Tetapi kondisi fisik hari ini bukanlah waktu terbaik untuk menaklukkan dan menghabiskan api langit. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya. Mengatur pikirannya, minum obat, dan pulih dengan menyilangkan lututnya. Setelah Le Shaolong dan Ziying ditunjuk, mereka mengumpulkan semua orang di sekitar Xiao Yan dan membentuk lingkaran sehingga jika terjadi sesuatu, mereka dapat merespons secepat mungkin. Saat matahari terbit di timur, ketika cahaya pertama dari timur dan cakrawala berciuman dengan intim, Xiao Yan menghembuskan nafas terakhir di tubuhnya. Berdiri. Tubuhnya tegak, dan debu di pakaiannya tidak bisa menutupi penampilan cik. Xiao Shao sudah pulih, Le Shaolong dan yang lainnya telah memulihkan luka mereka dan bersiap. Lagi pula, lukanya tidak serius. Meskipun Zenmi dan Xiao Zhan terluka parah, mereka minum obat sebelum Xiao Yan. Pemulihan alami juga lebih cepat dari Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, merasa tidak ada yang aneh dengan kekuatan yang berasal dari tubuhnya. Bagaimana Xiao Shao memikirkan langkah itu pada saat itu membuat kami takut. Saat ini, semua orang dikelilingi oleh Xiao Yan. Mata mereka penuh kekaguman. Meskipun langkah Xiao Yan adalah kunci untuk membalikkan situasi perang, dan bahkan memainkan peran yang menentukan dalam menentukan segalanya. Tetapi risikonya sangat besar sehingga tidak jelas bagi semua orang bahwa Xiao Yan hanya mempertaruhkan nyawanya. Bukan apa-apa, saat itu. Siswa sekolah menengah memikirkan trik ini. Jadi aku ingin mencobanya. Dan semua orang khawatir. Xiao Yan tersenyum. Tapi masih mengungkapkan jejak jantung berdebar selama sisa bencana. Pada saat itu terlalu berisiko. Bahkan jika dibutuhkan, Huntian dan, untuk meningkatkan kekuatannya, ia hampir tidak dapat mengendalikan energi di pusaran dan menghancurkan dirinya sendiri. Melambaikan lengan bajunya. Xiao Yan menyeka debu di tubuhnya. Matanya menatap api abu-abu yang melompat. Sikik dan Huo, tidak seperti Xiao Yan dan yang lainnya, memiliki pemulihan eliksir terbaik. Masih ilusi. Berapa banyak yang belum dipulihkan, dan terlihat sedikit kusam. Saat berjalan ke api psikis, Xiao Yan berdiri di langit, berkibar dalam warna hitam, dan tangan di lengan bajunya bergetar karena kegirangan. Ini akan mendapatkan api langit ketiga setelah dua api langit. Dan itu masih merupakan api langit yang lebih tinggi dari tatanan suci yang kacau. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak gembira? Orang-orang sangat diam-diam, berdiri di samping Xiao Yan, dan berputar-putar, bersiap untuk menyerap penjaga api Xiao Yan. Sekarang mulailah. Saat langit lemah, ini adalah waktu terbaik.
Zenni pulih sepenuhnya. Wajahnya lembab. Seperti awan tipis yang menutupi bulan. Seperti angin sepoi-sepoi meniup bunga giok. Matanya seperti air. Dia tersenyum dan membuka hatinya untuk Xiao Yan senang. Begitu Xiao Yan mengulurkan tangan, api langit biru tua meledak, dan dia menguji reaksi dari kobaran api psikis. Nyala api abu-abu bergoyang sedikit, dan nyala api hampir tidak melompat beberapa kaki, lalu mundur kembali. Itu terlihat agak lamban, tetapi keluhuran di tulangnya membuat api langit biru tua di tangan Xiao Yan sedikit lebih kecil. Xiao Yan menggulung api psikis, tetapi tidak bermaksud untuk duduk dan menaklukkan Engulfman. Matanya melayang ke arah gunung tempat Keragonwu sebelumnya. Perlahan berbicara. Mungkin ada tempat yang lebih cocok bagiku untuk menaklukkan dan menelan api langit ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang segera mengingat kobaran api psikis sebelumnya yang sering melarikan diri ke puncak gunung. Dan mata mereka berkedip bersama, menatap ke arah puncak gunung. Tanpa kata-kata tambahan, Xiao Yan berdiri. Lampu perak menyala di bawah kakinya. Dan sosok itu telah mencapai gunung yang rusak. Pohon raksasa yang menjulang tinggi telah tumbang. Cabang dan daun yang berserakan di tanah. Dan menempel di pasir. Momentum tahun ini hilang. Pohon raksasa abu-abu dengan akarnya yang diikat erat ditarik keluar dari tanah karena kekuatan pembuangan yang berlebihan. Sebuah bagian mengungkapkan sebuah gua gelap di bawah. Semburan angin panas keluar dari gua. Dan nafas panas membuat pasir di dekat mulut gua sedikit menguning. Dengan sedikit akar pohon yang terbakar. Dan dengan lembut melewati ke Xiao Hidung Yan.